Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cici Srasi. Masuk kepada tema ke-6, yaitu tentang antara Nazariyah Wahda dan Nazariyah Furu. Oke, pada video kali ini terdapat 3 pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang pengertian, yang kedua yaitu tentang kelebihan dan kekurangan, dan yang ketiga yaitu tentang persamaan dan perbedaan antara Nazariyah Wahda dan Nazariyah Furu. Oke, langsung saja. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Nazariyah Wahda. Nazariyah Wahda adalah suatu teori yang mengajarkan bahasa Arab sebagai satu disiplin ilmu yang tidak terpisah-pisah cabang ilmu yang ada di dalamnya. Dan bisa dikatakan juga Nazariyah Wahda itu sebagai teori satu kesatuan. Nah, dalam sistem ini memandang bahasa sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah. Oleh karena itu, menurut sistem ini, dalam struktur kurikulum terdapat satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran bahasa Arab, satu silabus, satu teks pelajaran, dan satu nilai hasil belajar. Sedangkan pengertian Nazariyah Furu itu sendiri adalah teori yang memandang bahwa bahasa Arab itu terbagi dalam beberapa cabang disiplin ilmu yang masing-masing memiliki kriteria tersendiri dalam pengajarannya. Dan dalam sistem ini, program pembelajaran bahasa Arab yang dilakukannya dalam cara membagi bahasa kepada beberapa cabang pelajaran seperti nahwu, shorof, mutola'ah, insya, istima, muhadasah, imla, khot, dan seterusnya. Lalu kita ketahui bahwasanya terdapat 3 landasan teoritis pada Nazariyah Wahda. Yang pertama, landasan psikologi. Landasan psikologi di sini adanya variasi kegiatan kajian bahasa dari satu tema pokok dapat menyegarkan dan membangkitkan gairah belajar siswa serta menghilangkan kejenuhan dalam proses belajar mengajar bahasa, dan juga mengulang pelajaran dalam satu tema ke berbagai segi. Dengan demikian pemahaman akan tambah baik, serta Nazariyah Wahda ini mendorong pemahaman secara menyeluruh terhadap situasi yang dimunculkan satu tema, kemudian berpisah kepada pemahaman terhadap bagian-bagiannya. Yang kedua, landasan pedagogis. Pada landasan pedagogis di sini dalam Nazariyah Wahda, aspek-aspek kebahasaan bahasa akan terjalin erat, dan Nazariyah Wahda menjamin pertumbuhan kebahasaan secara seimbang. Ketiga, landasan linguistik, bahwasanya sistem ini sejalan dengan tabiat bahasa sebagai sebuah sistem dan sesuai dengan realitas penggunaan bahasa yang memadukan sebagai unsur dan keterampilan berbahasa secara utuh. Oke, next, selanjutnya pembahasan kedua yaitu tentang kelebihan dan kekurangan antara Nazariyah Wahda dan Nazariyah Furu. Pertama, di sini saya akan beritahu kelebihan dan kekurangan Nazariyah Wahda. Kelebihan Nazariyah Wahda di sini efektivitas dan efisiensi waktu lebih terkontrol. Selain itu juga peserta didik lebih terfokus belajar bahasa Arabnya. Nah, sedangkan kelemahannya yaitu dalam teori ini peserta didik mendapat pelajaran bahasa Arab namun tidak secara mendalam dipelajarinya, dan cabang-cabang disiplin ilmu yang ada dalam mata pelajaran bahasanya juga hanya sepintas saja. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari Nazariyah Furu. Kelebihan Nazariyah Furu di sini lebih mendalam, mempelajari cabang-cabang ilmu bahasa, karena dalam teori ini bahasa Arab diajarkan secara terpisah, dan menurut teori ini mata pelajaran bahasa Arabnya terdiri dari ilmu nahwu, ilmu shorof, muhadasah, dan lain-lain. Dan juga yang diajarkan dengan jam pelajarannya itu berbeda, sehingga tiap-tiap cabang dapat dipelajari secara mendalam. Sedangkan kekurangan dalam Nazariyah Furu di sini membutuhkan waktu yang banyak, begitu juga efektivitas dan efisiensi waktunya sulit terukur.
Oke, selanjutnya masuk pada pembahasan terakhir, yaitu tentang perbedaan dan persamaan antara Nazariyah Wahdah dan Nazariyah Furu. Nah, persamaan dan perbedaannya ada pada sistem gabungan. Nah, dalam sistem gabungan inilah terdapat persamaan dan perbedaan antara Nazariyah Wahdah dan Nazariyah Furu. Pertama, persamaannya terlebih dahulu yaitu gabungan antara sistem terpadu atau Nazariyah Wahdah dan sistem terpisah atau Nazariyah Furu itu diterapkannya dalam satu wadah dan satu lembaga pendidikan. Nah, dalam metode pembelajaran penerapan sistem ini biasanya dibedakan menurut waktunya, sehingga mudah terorganisir dan tidak sulit dalam menentukan waktu atau jadwal. Oke, adapun perbedaannya pada Nazariyah Wahdah, sistem terpadu diterapkan pada pembelajaran bahasa di pusat bahasa. Sedangkan Nazariyah Furuh itu sistem terpisah yang diterapkan pada pembelajaran bahasa di fakultas, khususnya Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan Fakultas Adab jurusan Bahasa dan Sastra. Alhamdulillah telah saya beritahu tadi tentang tema ke-6 ini antara Nazariyah Wahdah dan Nazariyah Furuh, antara pengertian, kelebihan dan kekurangan, persamaan dan perbedaan nazariyah tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.